Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar transfer file ke server CentOS menggunakan protokol SFTP atau Secure File Transfer Protocol. Tools yang akan kita gunakan adalah WinSCP. Kita langsung download aja. Tinggal ketik WinSCP. Ini halaman downloadnya, dan klik bagian ini. Kenapa kita perlu mengetahui cara ngupload file ke dalam server? Ini biasanya nanti kita akan membutuhkannya saat kita mau mengupload file-file kita, hasil codingan kita ke server. Misal kita lagi mendevelop website, nah kita mau menguploadnya ke web server. Nah, caranya menggunakan salah satunya ini, SFTP. Kenapa kita lebih memilih SFTP? Karena dia lebih secure daripada FTP biasa. Kalau FTP biasa itu file transfer protokol biasa itu portnya 21, kalau misalkan SFTP itu portnya 22. SFTP syaratnya di server sudah jalan atau sudah aktif service SSH-nya. Sebelumnya kita udah belajar tentang SSH, terus meremote SSH menggunakan PuTTY. Nah, kali ini lanjutannya adalah mengupload file ke server menggunakan protokol SFTP dengan WinSCP. Oke, downloadnya sudah selesai. Bisa kita langsung install. Next. 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 Install. Gampang installnya. Ini pilih no aja. Finish. Ini tampilan awal WinSCP itu seperti ini. Sebelum kita ke sini, kita ke server dulu. Masukkan passwordnya, login. Jadi nanti biar kita bisa membuktikan bahwa filenya itu masuk ke server. Di sini ada direktori home. Home itu berarti direktorinya, karena saya login dengan user umum, berarti ini adalah home-nya user umum. Di sini ada beberapa direktori ya. Nanti kita cek apakah sama dengan saat kita login menggunakan WinSCP apa enggak. Terus kita juga akan compare dengan menggunakan terminal atau konsol. Di sini saat kita pertama kali membuka terminal, itu yang terbuka adalah direktori home user yang kita gunakan. Kalau di terminal, untuk melihat isi dari direktori itu dengan perintah ls. Isinya desktop, dokumen, download, musik, picture, public templates, dan video. Kita cek di sini. Sama ya. Oke, kita ke WinSCP. Jadi yang perlu kita ketahui sebelumnya, di Linux itu user sangat berpengaruh sekali dengan akses ke direktori. Karena kita login nanti menggunakan user umum, jadi kita cuma bisa otak-atik ke direktori yang privilege-nya, hak akses usernya itu milik user umum. Kita nggak bisa mengupload file ke direktori yang hak aksesnya bukan milik user tersebut. Nanti kita coba. Oke, kita masuk ke WinSCP.
Di sini kita pakai protokol SFTP. Hostname, IP servernya masukkan. Portnya 22, jadi SFTP ini menggunakan protokol SSH sebenarnya di servernya. Password. User, ini password. Ini bisa kita save, nanti muncul di sebelah sini. Kita save aja dulu. Save. Di sini dicentang biar passwordnya juga ke save. Oke. Jadi berikutnya kita tinggal double klik di sini. Klik-klik gitu aja. Nggak perlu ngisi ulang di sini. Klik yes. Ini cuma muncul saat pertama kali login. Nah, ini direktorinya ya. Desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Sama persis dengan di sini. Oke, kita coba bikin direktori di sini. Coba bisa ini direktorinya. Selama kita nge-create-nya itu di dalam direktori umum, itu bisa hak aksesnya karena kita full di sini. Kita cek di server apakah direktori ini juga tercreate. Caranya masih ingat ya, pakai perintah ls. Ini udah ada folder coba. Oke, dari GUI-nya ini sudah ada folder coba. Oke, kembali ke WinSCP, kita coba upload file ke direktori coba tadi. Upload aja file sembarang. Saya upload file ini ya, tinggal seret aja. Oke. Di sini udah terupload. Karena kecil jadi langsung seret cepat. Kita cek di sini. Nah, sudah ada. Kita cek di konsolnya. Cara masuk ke direktori dengan perintah cd coba ls. Sudah masuk ya. Oke. Sekarang kembali ke WinSCP. Nah, kita untuk ke direktori atasnya tinggal klik ini ya 2 kali. Kita coba bikin direktori ke folder yang hak aksesnya bukan milik user umum. Misal di direktori mnt. Klik new directory. Coba tidak diizinkan karena direktori ini hak aksesnya adalah milik root. Kalau kita ingin bisa membuat direktori di manapun, kita login dengan user root. Tapi itu tidak saya sarankan karena tidak aman. Karena kalau misalkan kita salah hapus atau salah edit ke direktori sistem, itu akan merusak server itu sendiri. Dalam artian merusak sistem operasi yang ada di server itu. Bisa servicenya gagal atau apa, macam-macam nanti. Gampang ya. Jadi nanti kalau misalkan kita upload website, seperti di tutorial install web server sebelumnya itu, kan direktori webnya ada di var www.html. Ini. Jadi nanti kalau kita bikin website itu uploadnya ke sini, defaultnya. Seperti di tutorial sebelumnya kan pakai Apache itu kan direktorinya di sini, var www.html. Tinggal upload ke sini seret, nanti diakses dari browser itu bisa. Gampang ya. Jadi kalau di Linux itu direktori tertinggi itu adalah
slash ini, kita bisa lihat di sini, ini adalah direktori teratas. Ini kalau kita double klik udah nggak bisa. Jadi di bawahnya adalah beberapa direktori sistem. Kalau milik user itu ada di home, sesuai user masing-masing. Jadi kalau nanti kita nge-create user baru, ya nanti di sini ada user berikutnya. Oke, sekian video tutorial instalasi dan penggunaan WinSCP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.